Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada satu perkataan menarik dari Ranta Zenin di episode 4 kalau alasan klan Zenin masih ada hingga sekarang adalah karena Toji tidak membasmi mereka saat masih berada di klan, dan sekarang Maki ingin menuntaskan takdir tersebut. Dan ya, karena di dua video sebelumnya Abdiko sudah membahas detail tentang Maki dan Toji dan awakening mereka. Di video kali ini Abdiko akan menjelaskan ke teman-teman apakah dengan Maki berhasil membasmi klan Zenin, alias apakah setelah awakening Maki setara Toji. Berikut pembahasannya, check out, check it bro. Pertama, apakah Maki setara Toji saat awakening? Meski Toji sudah terlahir dengan batasan surgawi, tapi Toji tidak lahir langsung kuat ya teman-teman. Ada momen dalam hidup Toji di mana dia masih lemah dan dibully, bahkan disiksa oleh klan Zenin lainnya seperti ayahnya dan Kukuru Squad. Bahkan saking emosionalnya ayah Toji, kenapa anaknya tidak menjadi kuat? Ada sebuah doujin yang menggambarkan hal itu, yaitu ayah Toji melemparkan Toji ke ruangan penuh kutukan dengan alasan melatih kekuatannya untuk bisa membasmi kutukan. Buat yang tidak paham, meski Kukuru Squad tidak bisa menggunakan teknik kutukan alias hanya fokus ke taijutsu dan kenjutsu, tapi mereka sebenarnya punya energi kutukan alias mereka masih bisa melihat kutukan. Jadi ya, mereka hanya tidak punya teknik kutukan, tapi mereka tetap bisa melihat dan membasmi roh kutukan dengan penguasaan energi kutukan. Tapi Toji berbeda, karena sejak lahir dia memang tidak punya energi kutukan, jadi dia tidak bisa melihat kutukan. Dan ya, melemparkannya ke ruangan penuh kutukan kelas 2 dan 3 ke bawah adalah sesuatu yang sangat mengerikan, karena bagaimana Toji bisa melawan jika melihatnya saja dia tidak bisa. Walhasil Toji menjadi bulan-bulanan roh kutukan. Dikatakan Toji hampir mati saat kejadian tersebut, meski akhirnya dia berhasil diselamatkan dan diobati. Tapi kejadian tersebut memberikan trauma mendalam serta luka permanen di tubuhnya. Belum selesai, setelah sembuh, Toji kembali dilempar ke ruangan tersebut untuk melatih kepekaannya terhadap keberadaan roh kutukan yang tidak bisa dia lihat. Hasilnya hampir sama seperti sebelumnya, tapi kali ini Toji tidak menyerah, melainkan berusaha melawan roh kutukan tersebut. Entah berapa hari Toji bisa bertahan di ruangan tersebut, namun yang jelas Oki Zenin pernah terkejut karena keberadaan roh kutukan di dalam ruangan tiba-tiba menghilang. Teori dari Abdikos, sebelum kembali dilempar ke ruangan penuh roh kutukan, Toji menyelipkan senjata kutukan di tubuhnya untuk digunakan melawan roh kutukan. Jadi dia punya persiapan untuk berlatih membasmi roh kutukan tanpa melihatnya. Dan ya, kemungkinan disinilah Toji berhasil membangkitkan kekuatan penuh dari batasan surgawi miliknya, yang mana dia bisa melihat keberadaan roh kutukan lewat perbedaan kepadatan udara di sekitarnya. Awakening Toji inilah yang membuat Oki Zenin dan seluruh anggota klan ketakutan. Semenjak saat itu Toji tidak lagi diganggu dan dibully oleh anggota klan Zenin lainnya, alias dia hanya diabaikan, sehingga Toji juga ikut mengabaikan klan yang dulu sempat membulinya. Dimana tidak lama setelah itu Toji mendapat pacar non Zenin dan menikahinya, yang membuat Toji mantap meninggalkan klan tersebut untuk mengatasi trauma yang dimilikinya. Bagaimana dengan Maki? Sejak kelahirannya Maki agak mirip Toji, yaitu tidak bisa melihat kutukan. Tapi bukan berarti Maki tidak punya energi kutukan, melainkan energi kutukannya sangat sedikit hingga dia butuh kacamata khusus untuk melihat roh kutukan. Jadi sebagai anak kembar, Mai menjadi penghalang Maki untuk menjadi kuat, karena di dunia sihir Maki dan Mai dihitung satu orang, alias energi kutukan Mai sedikit dibagikan kepada Maki, yang membuat energi kutukan ini menahan potensi tubuh kuat dari Maki, sehingga sekeras apapun Maki berlatih, dia tidak akan bisa menjadi lebih kuat, karena energi kutukan Mai menjadi bendungan yang menahan tubuh fisik Maki. Jadi ketika Mai mati, maka energi kutukan dia yang nyantol di tubuh Maki juga ikut dibawa mati. Ibarat bendungan sudah jebol, sehingga mengalirkan deras seluruh potensi dari tubuh fisik Maki yang dia pelajari selama ini, sehingga Maki menjadi 100% tanpa energi kutukan. Hasilnya sudah teman-teman lihat seperti yang terjadi di episode 4. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Maki awakening sekuat Toji, maka dengan mantap Abdikos jawab, iya, Maki awakening sekuat Toji.
Keduanya sama-sama bisa membantai seluruh klan, tapi Toji memilih tidak melakukannya. Sementara Maki, berdasarkan permintaan Mai, dia melakukan pembantaian tersebut. Kedua, apakah Maki setara Toji pasca Awakening? Setelah Awakening, Toji meninggalkan klan Zenin untuk hidup damai bersama istrinya. Mungkin ini jugalah yang membuat Toji memaafkan klan Zenin, karena sang istri mampu menghapus trauma klan Zenin dalam diri Toji. Bahkan setelah kelahiran Megumi, Toji semakin menjadi orang baik, sehingga anak pertamanya tersebut dia beri nama Megumi alias Rahmat, karena istrinya telah menjadi rahmat _anugerah yang menghapus trauma Toji dan memulai hidup baru yang lebih bahagia bersama. Sayangnya hal tersebut tidak berlangsung lama, karena tidak lama setelah kelahiran Megumi, sang istri meninggal dunia yang membuat Toji masuk ke dunia gelap sebagai pembunuh penyihir, alias Toji menjadi pembunuh bayaran yang khusus untuk mengeksekusi seorang penyihir. Teori dari Abdikos, kemungkinan roh kutukan juga termasuk, karena Toji terus mengupgrade senjatanya sebagai seorang sorcerer killer, yang mana meski senjata tersebut sangat mahal, yaitu sekitar 500 juta yen alias 50-an miliar rupiah, Toji tetap membelinya. Jadi dengan banyaknya senjata kutukan yang dimiliki Toji, kemungkinan dia sudah membunuh banyak sekali penyihir dan roh kutukan selama berada di dunia gelap. Sementara Maki setelah Awakening, dia masuk ke Cooling Game karena tidak bisa menjadi pemain. Maki bebas keluar masuk koloni, bahkan dengan bantuan Ui. Maki berpindah-pindah koloni untuk menyelidiki lebih detail Cooling Game. Maki pun menjadi antivirus di Cooling Game sampai akhirnya dia berada di koloni Sakurajima. Disinilah kita mulai melihat kekurangan Maki, yaitu dia tidak punya kenikmatan bertarung, sehingga pedang pembelah jiwa tidak cukup kuat untuk menebas roh kutukan yang ancamannya setara kelas spesial. Barulah kemudian Maki menerima latihan intens dengan Mio di dalam domainnya, yaitu latihan yang setara gulat 1000 kali. Jika rata-rata waktu gulat adalah 3 menit, jadi Maki menghabiskan tidak kurang dari 3000 menit alias tidak kurang dari 2 hari. Maki berlatih gulat intens dengan Mio, di mana latihan ini membuat Maki membangkitkan kenikmatan dalam pertarungan, sehingga dia akhirnya mengalami Awakening kedua, bisa menikmati pertarungan dengan kutukan yang setara kelas spesial. Jadi ya, apakah dengan Awakening kedua ini Maki setara dengan Toji yang bekerja di dunia gelap? Dengan mantap Abdikos jawab, tidak. Maki tidak setara Toji bahkan setelah Awakening kedua. Alasannya simpel, karena Toji jahat sementara Maki tidak. Tapi ya, kalau alasan simpel tersebut kurang memuaskan teman-teman, Abdikos akan berikan alasan yang lebih akurat dan memuaskan. Setelah Awakening kedua, Maki bertarung cukup imbang dengan kutukan yang setara kelas spesial, meski akhirnya Maki bisa mengalahkannya. Di sini Abdikos sebutkan kutukan setara kelas spesial alias tidak menyebutkan identitas aslinya agar tidak terlalu spoiler untuk penonton animenya. Dan ya, saat Maki mampu bertarung seimbang dan mengalahkan roh kutukan setara kelas spesial, Toji berbeda karena dia bertarung dengan 2 penyihir setara kelas spesial, dan Toji berhasil memenangkan duel tersebut dengan taktik jenius dan persiapan matang. Buat yang tidak paham, roh kutukan kelas spesial itu tidak sama dengan penyihir kelas spesial, karena roh kutukan kelas spesial adalah ancamannya yang spesial, sementara penyihir kelas spesial ancamannya adalah level negara. Jadi perbedaan kekuatan roh kutukan kelas spesial dengan penyihir kelas spesial itu sangat jauh. Itulah kenapa gitu yang seorang kelas spesial mengatakan ada 16 roh kutukan kelas spesial yang berhasil didata markas pusat Jujutsu, sementara penyihir yang dianggap kelas spesial hanya ada 4. Itu menandakan kalau perbedaan kekuatan antara penyihir kelas spesial dan roh kutukan kelas spesial sangat jauh meski sama-sama kelas spesial. Jika dari sini teman-teman masih dongkol karena Maki bertarung face to face dengan roh kutukan kelas spesial, sementara Toji menang melawan 2 penyihir kelas spesial menggunakan trik dan persiapan matang, maka disitulah letak inti dari perbedaan kekuatan keduanya. Maki yang baik masih bertarung dengan moral, sementara Toji yang jahat bertarung dengan mengabaikan moral. Jangan lupakan kalau Toji juga awalnya berniat face to face dengan Gojo, meski akhirnya gagal karena keburu dipentalkan.
Jadi Toji memakai trik curang dengan mengirimkan alat kutukan untuk mendistract Gojo lalu membunuhnya dari titik buta sementara melawan Geto. Toji full berani face to face dengan dia. Jadi ya dilihat dari segi manapun, tidak ada harapan Maki bisa mengalahkan Gojo dan Geto SMA yang sudah disetarakan kelas spesial. Dan ya jika alasan terakhir adalah karena usia, yaitu Maki melawan roh kutukan setara kelas spesial saat masih remaja belasan tahun, sementara Toji melawan dua penyihir setara kelas spesial saat usianya bapak-bapak 30 tahunan. Maka disitulah letak asyiknya Masuk Abdikos, disitulah letak perbedaannya, yaitu Toji hidup menderita di hampir sepanjang hidupnya minus pernikahan dengan Ibu Megumi sehingga memaksa Toji mati muda di usia 30-an, sementara Maki hidup bahagia setelah kekalahan Sukuna. Jadi Maki bisa hidup tua sampai usia 77 tahun. Jadi kalau membandingkan Maki usia 30-an dengan Toji usia 30-an, jelas Toji jauh lebih kuat dari Maki karena seperti yang dikatakan Ui, kalau kehidupan damai membuat generasi penyihir menjadi lemah, butuh hidup keras seperti Toji agar Maki bisa benar-benar setara dengannya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai salam.